Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abdul Razak. Kali ini masih kompetensi penghitungan korelasi produk umuman menggunakan teknik peta korelasi. Penghitungan sejenis sebenarnya sudah pernah diupload di video sebelumnya, namun dia menggunakan sheet manual. Nah, kali ini saya akan mencoba menggunakan sheet yang tersedia di sheet Excel. Datanya ini, data ini sama dengan data di sheet manual kemarin ya. Ini sama. Tersedia 30 data, 30 pasang data X dan Y. Ini pertama, kedua, 3 sampai ke 30. Pertanyaannya, berapa korelasinya? Hendak dihitung melalui peta, melalui peta korelasi. Nah, untuk itu diperlukan peta korelasi itu sendiri. Nah, inilah peta yang sudah saya tulis, sudah saya buat. Nah, peta ini selnya 5 kali 5. 1, 2, 3, 4, 5 untuk X dan 1, 2, 3, 4, 5 untuk Y, sehingga 5 kali 5. Nah, apakah boleh menggunakan 5 kali 7? Boleh saja, sepanjang data tersedia. 7 kali 7 pun boleh saja, jika data tersedia. Bagaimana kalau 4 kali 5? Tidak dapat, walaupun tidak boleh, maksud saya, walaupun datanya tersedia. Nah, apakah 6 kali 7 boleh? Tidak boleh juga, apalagi 6 kali 6, walaupun datanya tersedia. Nah, ini terhukum dengan syarat dari satu prosedur statistik, bahwa kelas interval itu, kelas ini walaupun ini tunggal, dia kelas itu menurut Sturges tidak boleh genap, harus ganjil, tidak boleh genap, harus ganjil. Kalau dalam perhitungan awal pelajaran statistik di awal, cara menghitung kelas interval, apabila diperoleh umpamanya angka banyak kelas itu adalah 5.9, maka karena dia bilangan desimal, ini bukan bilangan bulat, 5,9, maka secara statistik untuk penentuan banyak kelas, dia tidak boleh dibulatkan ke 6, walaupun 5,9 itu sangat dekat dengan 6. Dia wajib dibulatkan ke ganjil terdekat, yakni 5. Tetapi kalau hasil perhitungan banyak kelas itu adalah 6,1 atau 6,2, pada pelajaran lainnya 6,1 itu kalau tak mencukupi setengah, dibulatkan jadi 6. Tetapi untuk perhitungan kelas interval tak mau begitu, dia harus dibulatkan ke ganjil terdekat. 6,1 itu ganjil terdekatnya adalah 7, bukan 5. Nah, ini sangat menentukan dalam kesohihan menentukan nanti Y, di kolom ini ada kolom Y, ada baris Y, ada kolom Y, ada baris X di peta korelasi ini. Kalau kelasnya genap, maka deviasi yang kita buat itu yang mendekati 0 itu, deviasi 0-nya itu, maka positif dan negatifnya tidak seimbang. Pasti ada yang kelas yang dizalimi. Nah, itu sebabnya harus diganjilkan.
Kalau data kita itu ganjilnya adalah, misalnya ada data ya, data di sini ada yang mengharuskan data kita ni 36 ya, 36, padahal jika diletakkan 36 dia menjadi genap, maka ada dua kemungkinan, hendak menjadi ganjil ke 35 atau hendak menjadi ganjil menambahkan lagi 36 dan 37 sepanjang 37 itu ada. Nah, disitulah nanti muncul ya pertimbangan yang dalam istilah statistik disebut manipulasi ya. Artinya positif itu. Nah, dilihat di situ, jangan-jangan ini kelas ini memang ada 34 cuma awalnya misalnya, tetapi ya karena satu dan lain hal, maka yang 34 itu jadi 35. Satu dan lain hal maksud saya harus mengganjilkan kelas itu ya. Itu pengantar sebelum saya menunjuk bagaimana cara membuat tabel ini ya. Nah, mengapa tabel harus dibuat? Ya karena prosedur pertama menghitung kelas, menyusun peta korelasi ya, harusnya buat tabel ya. Kalau dalam ujian itu lain cerita ya. Dalam ujian tabel disediakan, alhamdulillah tinggal mengisi. Tapi kalau tabel tidak disediakan ya, Anda harus memiliki keterampilan menyusun tabel ya, menyusun tabel. Nah, kalau disuruh di lembar sheet Excel ya, maka disinilah menjadi pentingnya video ini bagi Anda yang terbabitnya, bagi Anda yang mengikuti mata kuliah statistik dalam konteks untuk menyelesaikan tugas. Nah, untuk itu saya akan coba memberikan sedikit pemahaman kepada Anda cara membuat tabel. Ya, pertama perlulah sheet Excel ya, sheet Excel. Tentu saya tidak menunjuk lagi di sini ya, tidak menunjuk lagi di sini. Saya akan praktekkan. Untuk itu saya buka sheet baru. Saya buka sheet baru. Ini insert sheet. Oke. Saya sudah berada di sheet baru. Di sheet baru. Ini dia sheet 10. Ya. Saya beri namalah di sini baru ya, sheet baru. Bentar. Nah, saya kontrol A untuk memblok. Saya kontrol A untuk blok. Ini saya suka begitu ya, lebih awal saya kontrol A. Kemudian format, saya pilih row. Di situ tertulis 20, ditulis 15 ya. Saya perlu 24. Oke. Kolom lagi. Nah, kolom tersedia itu 8,43. Saya memperkecil lagi 6. Ya, selanjutnya saya akan banyak berbuat saja ya, tanpa banyak berbicara, karena ini saya ini komputer saya ini bermasalah ya. Mohon bantuan saya, kiranya nanti suara dan hitungan saya di laptop ini tidak sejalan ya. Jadi lambat kerja di laptop ini, di Excel ini, ketimbang suara saya. Jadi suara lebih mendahului daripada apa yang saya aktivitaskan di sini. Jadi saya lebih banyak diam lah kalau begitu ya, karena apabila bersuara, aktivitas dengan suara tidak sama ya.
sudah tukar Times New Roman menjadi Times New Roman. Ini nanti hurufnya Times New Roman dan ukurannya 18. Saya juga sudah mengganti alignmentnya semua di center, baik vertikal maupun horizontal. Oke, saya klik. Nah, yang akan dibuat sekali lagi ini dia ya, ini dia dengan 5 kali 5, pokoknya seperti ini ya, untuk memfasilitasi data ini nanti. Saya baru saja memilih tadi tab border untuk mengambil border diagonal ya. Dah dapat ni tadi, saya copy. Inilah dia. Saya baru saja memerger 4 kolom ini untuk X31, 4 kolom ya. Maksud saya 2 kolom 2 kali 2 sel 2 kali 2 di merger jadi 1 sel. Ini jadi 1 sel dia, jadi 1 dari 4 sel di merger.
sudah di merger ini dari 2 baris F di N3 dan N4. Ada yang tertinggal satu di sini, masih seharusnya ada X, maka insert row.
sudah membuat sedemikian rupa ini di warna yang merah ini sebenarnya selnya 5 kali 5, tapi nampak di sini kan menjadi 10 kali 5 ya. Jadi dibaca saja ini 5 kali 5 karena yang dua ini sesungguhnya 1 ya. Ini dua kolom ini sesungguhnya 1 atas 31. Begitu juga ini 1. Nah, tapi mengapa saya buat 2? Karena subkolom pertama nanti untuk menempatkan turusnya, untuk menempatkan frekuensi dari data yang hendak dimasukkan ya. Kolom pertama. Nah, karenanya kolom pertama itu saya beri warna beda lah ya. Saya beri warna beda supaya tidak keliru nantinya. Apa warna yang paling apa kira-kira ya? Warna apa? Kuning ya, kuning sajalah, kuning ya. Jadi kuning ini kalau di sini ya kuning itu turus ya. Oke lah, kuning itu turus. Nah, ini turus ya. Saya tulis di sini kuning itu turus. Nanti tempat mencatat data ya, tempat menginput data itu. Nah, sedangkan yang pink ini adalah nilainya ya, nilai turus itu. Sedangkan yang pink adalah nilai ya, nilai turus ya. Ini sih. Oke, diberi judul ya, judul tadi penghitungan korelasi metode peta ya, via sheet Excel. Penghitungan saya harus buat begini dulu ya, diajarkan dulu. Oke, penghitungan korelasi metode peta ya via sheet Excel. Via sheet Excel dikasih warna pun tak apa-apa ya. Ini 5 kali 5 kali 5. Oke, saya pikir itu tadi cara membangun peta korelasi atas ya, atas keperluan data ini ya, data ini. Nah, kegiatan berlanjut pada tahap 2 yakni menginput data. Tapi saya sediakan video berikutnya untuk input data. Karenanya untuk tahap ini saya cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan anda semua dapat memahaminya sehingga terampil membentuk peta korelasi di sheet Excel.
lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.